Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian nonton video ini. Kembali lagi sama Isa Kustara, NIM C24190067 pada series Laboratorium Komputer Biologi Perikanan. Oke, yang kalian lihat saat ini, di sini ada sheet data berupa organisme mikroskopis. Ada sampel yang telah diambil. Kali ini kita akan melakukan analisis kanonik. Langkah yang pertama, kita di sini kan ada ada nama-nama organisme. Nah, untuk menghindari kesalahan penulisan dari si pengambil sampel, kita akan sesuaikan dulu dengan baku mutu istilahnya, atau standar baku nama organisme di sini. Caranya di kolom ini kita langsung ketik dulu sama dengan if match nama organismenya, lookup value-nya, nama organismenya di sini ya. Terus lookup array-nya kita pakai organismenya, kita blok Ctrl Shift. Nah, lalu jangan lupa di string. Memakai exact match atau di sini 0, tutup kurung. Nah, nanti yang benar akan diberi nama Y. Lalu isikan seperti ini. Bentar. Nah, ini NA karena di sini masih ada kesalahan. Coba kita cari, kita ubah terlebih dahulu. Replace. Find what. Ini kita copy. Lalu kita cari dari tabel ini apa namanya yang sebenarnya. Nah, ini ya. Needs ternyata hanya beda ke S. Oke. Lalu ini kita Ctrl Shift down. Nggak bisa lupa. Kita drag sampai bawah. Sorry ini. Nah, di sini ada yang udah sesuai dan juga ada yang enak.
Sama seperti cara yang tadi, kita find and replace hingga nanti eh, hasil keseluruhannya tuh menjadi sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menentukan nomor unik yang membedakan antara satu organisme yang sama dengan organisme yang lain pada sampel ikan yang berbeda. Caranya ini kita langsung sama dengan organisme dan nomor ikan. Kalau kita kontraksi Fitch tetap 2 kali pada panah. Selanjutnya kita menghitung ramat rata-rata menggunakan rumus average dari ketiga. Nah, ini bisa apa namanya? Nah, untuk menghitung volume jenis ini, rumus yang digunakan yaitu dengan dari organisme, lalu kita upload. Ini terus jangan lupa di string ya dua-duanya. Lalu kita beri yang kedua, kenapa? Karena di sini kolom indeks yang akan kita gunakan itu adalah kolom yang volume. Lalu exact match atau angka 0. Nah, ini bisa kita beri bebas ya. Lalu terus seperti ini hingga datanya menjadi sudah terbentuk. Rata-rata ini tinggal dikaliin selanjutnya kita akan melakukan perhitungan IP.
Ini merupakan hasil dari perhitungan nilai indeks preponderance dari jantan dan juga individu betina. Oke, untuk caranya, yang pertama kita eh, kan dulu organisme apa aja yang dimakan oleh ikan jantan. Setelah itu kita ketikkan eh, nomor sampel pada tabel hingga seperti ini. Hmm, baik jantan atau betina, hanya sama. Lalu untuk menghitung ini menggunakan rumus sama dengan if error VLOOKUP. Ini apa namanya? Jenis organisme yang terdapat pada kolom J1, jenis organisme bidulpa J1, ya seperti itu, disesuaikan dengan nomor unik yang tadi. Apakah ada di kita blok dari mulai nomor unik hingga rata-rata. Setelah itu kita masukkan nomor 5. Kenapa? Karena kolom rata-rata ada di tabel nomor 5. Nah, option yang salah dalam artian itu tidak ada, diberikan kosong saja gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal tarik ke bawah dan ke samping. Begitu juga dengan yang betina sama. Nah, selanjutnya perhitungan sigma V, sigma volume. Ini rumusnya seperti pada di layar ini. Nah, ini adalah organismenya Q3 hingga G123. G3 merupakan jenis organismenya yang ada tanda merahnya ini di sini. Lalu volume rata-rata. Jadi akan dijumlah apabila terdapat ini di dalam volume rata-rata. Nah, kita enter lalu drag dan diberikan sum di sini untuk keperluan analisis selanjutnya. Oke, selanjutnya masuk ke FI. FI ini rumusnya adalah sama dengan volume jenis ke I dibagi dengan jumlah volume jenis dikali dengan 100 agar berbentuk persen. Ini tinggal disamain aja di drag seperti itu. Lalu kita lakukan perhitungan OI. Nah, rumus OI ini di sini ada sama dengan count A untuk menghitung banyaknya kolom yang terisi dari bagian ini, bagian Z3 hingga AR3 di sini hingga ke sini, dikurangi dengan bagian blanknya, count blank
Itu dalam artian perhitungan kolom yang blank, yang nggak ada isinya. Tuh, dibagi dengan keseluruhannya, yaitu di bagian atas ini, lalu dikalikan 100 untuk persentase. Maka didapatkan hasil seperti pada tampilan, lalu FIX kali OI, sama, ini tinggal dikali aja, F kolom FI dikali kolom OI. Nah, untuk selanjutnya ini juga perlu disum untuk keperluan perhitungan nilai IP. Nah, nilai IP ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma FIO FI kali OI pada jenis ke I dibagi dengan total FI kali OI dikalikan 100 untuk membentuk persentase. Tinggal drag sampai ke bawah. Lalu untuk perhitungan PIJ ini kita menggunakan rumus FI dikali sigma FI. PIJ kuadrat tinggal kolom PIJ dikuadratkan lalu dijumlah hingga akan terbentuk tabel yang panjang seperti ini, baik pada organisme jantan maupun organisme betina. Selanjutnya dibuat diagram pie chart dari nilai IP. Nah, di sini ada kita gunakan yang angka yang di atas 5% untuk dimasukkan ke dalam tabel ini, lalu yang lainnya sisanya itu kita jumlahkan dari tiganya ini, Bidulpa, Crustacea, dan juga Chaetoceros lainnya agar lebih mudah. Nah, berdasarkan hasil dapat disimpulkan makanan ikan adalah yang utama adalah Rhizosolenia karena dia lebih dari 42%, sedangkan makanan pelengkap lainnya yaitu Thalassionema yang pertama, lalu ada Coscinodiscus yang kedua, dan Nitzinia. Sedangkan yang 3% ini merupakan makanan tambahan. Begitu juga dengan individu betina. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan luas relung. Luas relung ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus 1 per PIJ untuk jantan untuk perhitungan nilai BA. Dan untuk betina 1 per PB untuk perhitungan nilai BA. Nah, BI-nya ini dapat digunakan rumus nilai BA dikurangi dengan 1 dibagi dengan jumlah organisme yang ada dikurangi 1. Hasilnya seperti ini. Dan interpretasinya berdasarkan hasil analisis, nilai luas relung cenderung mendekati 0. Sehingga dapat dikatakan bahwa ikan ini selektif dalam memilih makanan atau jenis makanannya tidak beragam. Oke, selanjutnya ke perhitungan tumpang tindih relung. Nah, untuk ini kita gunakan data yang sama dari kedua ikan jantan dan betina karena terdapat data yang berbeda. Oleh karena itu kita hanya menggunakan data yang sama saja. Nah, kita copy ke sini PIJ, hasil perhitungan PIJ dan PIJ kuadrat, PIB serta PIB kuadrat dari tabel yang sebelumnya kita buat. Ini ya. Selanjutnya kita perhitungan PIJ kali PIB, lalu semuanya di sum, di total. Lalu ini perhitungan indeks tumpang tindih luas relung makanan. Dan di sini terlihat
nilai tumpang tindih mendekati 0, sehingga dapat diartikan tidak terdapat pemanfaatan makanan yang sama antara ikan jantan dan betina, serta makanan ikan cenderung tidak beragam. Nah, di sini tadi dapat dilihat kan, kalau ikan jantan itu paling besar makanan utamanya adalah Rhizosenia, sedangkan yang individu betina makanan utamanya adalah Tintinopsis. Nah, hal ini menunjukkan keberagaman yang lebih banyak pada ikan yang berjenis kelamin betina. Selanjutnya kita lakukan analisis hubungan volume dengan panjang. Berikut merupakan data-data yang digunakan dan berikut data-data yang telah kita hitung sebelumnya berupa volume rata-rata dan panjang total. Oke, di sini ada perhitungan nilai koefisien regresi A dan B menggunakan rumus intercept sama dengan variabel Y-nya kita gunakan volume rata-rata, variabel X-nya kita gunakan panjang total. Ini untuk jantan kita pilih data yang individu jantan saja, dan untuk betina kita pilih data yang individu betina. Selanjutnya untuk total kita pilih keseluruhan data. Nah, sama seperti yang A, ini kita tinggal drag, kita blok, lalu kita drag ini ke samping, dan ganti rumusnya. Untuk rumus koefisien regresi B, kita gunakan slope, dan ini R kuadrat atau koefisien korelasi kita gunakan RSQ. Nah, selanjutnya dibuat dalam bentuk persamaan seperti pada seperti pada tampilan ini. Berikut koefisien korelasinya, sehingga dapat disimpulkan berdasarkan persamaan total tiap penambahan satu satuan panjang volume makanan maka akan mempengaruhi panjang tubuh ikan sebanyak B dengan koefisien korelasi besar ini 0,95, 3,91, dan 8,67. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan panjang usus relatif menggunakan data-data ini. Panjang usus relatif dapat dihitung dengan membagi panjang usus dengan panjang total. Kita tuliskan rumusnya lalu di drag hingga bawah, hingga semuanya sudah terhitung. Selanjutnya kita perhitungan lepu rata-rata dengan average. Lalu keterangannya, karena ini lebih dari 1, maka ikan disebut karnivora. Nah, untuk perhitungan baik hubungan volume dengan nilai pur ini, yang digunakan adalah satu sampel. Jadi di sini kan ada 2. Kita pilih, kita masukkan 1 aja. Lalu ini merupakan hasil rata-rata dari ini. Untuk hasilnya ini adalah merupakan rata-rata dari yang ada volume rata-rata. Sama seperti panjang usus relatif, di sini panjang usus yang ada merupakan rata-rata dari nilai panjang usus ikan. Oh enggak, ternyata ini sudah. Oke, mungkin sekian pemaparan sekaligus tutorial laboratorium komputer analisis data makanan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Terima kasih.